Halo, kumaha damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Dampak gempa, ratusan pasien dievakuasi ke tenda-tenda darurat lantaran bangunan rumah sakit umum daerah Sumedang retak. Seorang anak hilang, hanyut terbawa arus air selokan di kota Bandung. Libur tahun baru, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang padat, sehingga polisi berlakukan sistem satu arus. Di penghujung tahun 2023, wilayah Sumedang diguncang gempa sebanyak 3 kali. Dampaknya, bangunan RSUD Sumedang retak, ratusan pasien dievakuasi ke tenda darurat, hingga puluhan rumah di Babakan Hurip, Kelurahan Kota Kaler rusak. Pada Minggu siang, sebagian wilayah di Sumedang dilanda gempa sebanyak 2 kali. Gempa pertama kali terjadi sekitar pukul setengah 3 sore dengan kekuatan 4,1 magnitudo dan terjadi pada kedalaman 7 km. Kemudian gempa susulan terjadi 30 menit kemudian dengan kekuatan 3,4 magnitudo. Guncangan gempa terasa cukup kuat dan berlangsung selama beberapa menit. Ada lagi yang susulan gitu. Gempa. Jadi keluar. Tadi kerasa Bu? Kerasa dua. Yang pertama yang gede mah. Berapa lama itu Bu tadi kerasanya Bu? Cuma berapa menit lah. Sebentar. Gempa menyebabkan 2 ruangan di RSUD Sumedang retak-retak. 2 ruangan tersebut terletak di lantai yang berbeda. Saat terjadi gempa, beberapa pasien panik hingga berlarian. Pada saat kuliah si klien pada keluar, kebetulan lagi patroli satpam, terus si satpam sama kita mencoba menenangkan. Ada beberapa memang pasien yang sampai menangis panik di sini. Pada Minggu malam, gempa susulan berkekuatan 4,8 magnitudo kembali mengguncang Sumedang. Warga dan petugas yang berjaga di alun-alun Sumedang saat malam pergantian tahun panik. Mereka keluar dari dalam bangunan dan berkumpul di jalan sambil melantunkan doa. Gempa susulan juga membuat ratusan pasien RSUD dievakuasi keluar gedung. Sebanyak 248 pasien rawat jalan serta 83 pasien IGD RSUD Sumedang untuk sementara dirawat di tenda darurat yang didirikan di Jalan Prabu Geusan Ulun. Mereka terpaksa diungsikan ke tenda darurat karena ditakutkan ada gempa susulan. Kondisinya sangat mengkhawatirkan, kami tidak mengambil risiko. Kami sudah putuskan semua pasien yang ada di 3 bangunan utama itu kita evakuasi, dan kami bergerak cepat juga. Kami sudah pasang 5 tenda, ya. Kami pasang 5 tenda dan sekarang pasien yang 248 ditambah 83 kami evakuasi ke tempat yang aman. Dan dari hasil monitoring Forkopimda Kabupaten Sumedang, wilayah yang paling parah terdampak gempa yaitu wilayah Babakan Hurip, Kelurahan Kota Kaler. Gempa susulan menyebabkan puluhan rumah warga rusak, terutama pada bagian dinding dan atapnya. Karena tidak mau ambil resiko, warga memilih tidur di luar rumah dan sebagian mengungsi ke tenda darurat. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Usai rentetan gempa bumi yang melanda wilayah Sumedang, puluhan warga Babakan Hurip, Kecamatan Sumedang Utara yang terdampak paling parah memilih mengungsi ke tenda darurat. Warga masih trauma sehingga mereka belum berani untuk pulang ke rumah. Babakan Hurip, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, menjadi wilayah yang terdampak gempa paling parah. Gempa berkekuatan 4,8 magnitudo pada Minggu malam menyebabkan banyak rumah warga yang rusak. Hingga kini terdata ada 53 bangunan yang rusak. Beberapa di antaranya mengalami rusak parah pada dinding serta atap. Warga kini takut. Untuk sementara waktu sebagian warga memilih tidur di depan rumah, sedang beberapa warga lain tinggal di tenda darurat. Gak ada yang luka, sekarang ke depan aja, diungsikan ke depan pakai tenda.
darurat, tidur di depan, semuanya kagak ada yang di dalam gitu. Kenapa nggak tidur di rumah? Takut, Takut apa tuh? takut ada susulan. Iya, Di sini sama siapa aja, Bu? hah? Di sini sama siapa aja? Sama keluarga kan, cucu ya. Setidaknya ada 200 orang di wilayah Babakan Hurib terdampak gempa. Mereka kini berharap adanya bantuan makanan dan perbaikan rumah yang rusak. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan tanggap darurat bencana di Kabupaten Sumedang. Atas status tersebut, pemerintah memberikan bantuan kepada ratusan korban gempa yang tinggal di pengungsian. Senin siang, lokasi pengungsian di Babakan Hurib, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, didatangi penjabat Gubernur Jawa Barat, PJ Bupati Sumedang, serta beberapa pejabat lain. Kedatangan mereka untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi yang terdampak gempa. Dari data sementara, gempa mengakibatkan 138 rumah rusak ringan, 110 rumah rusak berat, dan 456 warga terdampak gempa. Gempa juga menyebabkan 11 orang luka ringan. Saat ini pemerintah menetapkan Kabupaten Sumedang sebagai tanggap darurat bencana. Hari ini kami sudah menetapkan Sumedang dalam keadaan darurat, tanggap darurat bencana, dan ini akan memudahkan untuk penanganan, termasuk supporting budget untuk membantu warga masyarakat yang terkena bencana. Pemerintah memprioritaskan pasien RSUD Sumedang yang saat ini berada di tenda darurat yang didirikan di luar gedung. Jika kondisinya sudah kondusif, ratusan pasien akan kembali dipindahkan ke dalam gedung RSUD Sumedang. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Puluhan rumah di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat terendam banjir Senin siang. Banjir dengan ketinggian air hingga mencapai 80 cm disebabkan meluapnya dua sungai, yakni Sungai Citarum dan Sungai Cibet. Puluhan rumah di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, hari Senin terendam banjir. Banjir diakibatkan tingginya intensitas hujan. Akibatnya air sungai meluap dengan ketinggian mulai dari 30 hingga 80 cm. Banjir disebabkan meluapnya dua aliran sungai, yakni Sungai Citarum dan Sungai Cibet yang melintasi permukiman warga. Akibatnya puluhan rumah terendam banjir. Warga langsung mengungsi ke tempat yang lebih aman dan sebagian juga mengungsi ke rumah warga sekitar yang rumahnya tidak terendam banjir. 2, 3, ya hampir semua sekarang. Berapa sekarang, Pak? Total, Pak? Sekarang deh kalau nggak salah hampir kena 80 rumah yang baru 80. ini ya. Pak, ini ada orang PLN nih. Ya, Rencana ngapain, Pak? ini untuk antisipasi, Pak. Antisipasi Ya, supaya listrik itu listrik tidak ini ya ke air itu terendam ya. terendam. Ngungsi atau gimana? Ini untuk sementara Warga ngungsi ini? dulu ke sana, Ha. ya. Warga ngungsi Ngungsi dulu, ya. ke tempat yang lebih aman situ. Nah, ke lebih aman, yang lebih aman dulu. Pak, berarti bulan sekarang bulan pertama, Pak ya? Iya. Jadi perdana ya? Untuk bulan tahun ini. Nah, tahun ini ya. Sering, Pak? Sering banjir kayak gini? Sering, Pak. Sering. Iya. Untuk daerah Ini akibat apa, Pak? Dampak apa nih? Citarum masih BET meluap apa gimana? Iya, meluap, Pak. Banjir kali ini merupakan banjir pertama di bulan dan tahun baru. Banjir di Karangligar sejak dulu sampai saat ini terus terjadi dan sampai sekarang belum ada penanganan dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Syamsun Nur Syam melaporkan dari Karawang.